Bab 1681. Beberapa mayat masih utuh, sementara yang lain tidak lengkap. Ada sisa-sisa manusia dan makhluk. Lihatlah tubuh monster-monster ini. Mereka semua mati. Lihat. Tubuh manusia adalah norma bagi semua orang, tetapi mereka terkejut dengan penampakan sisa-sisa monster. Monster laut adalah alasan mengapa 3 penghalang pertahanan mereka gagal. Makhluk itu terlalu menakutkan dan kuat. Banyak orang terbunuh atau cacat oleh mereka. Bahkan seorang prajurit kelas tertinggi seperti Kai takut pada monster-monster itu. Oleh karena itu, mereka tidak bisa mempercayainya ketika mereka melihat bangkai monster di laut. Dilihat dari jumlah sisa-sisanya, sepertinya semua monster telah dihancurkan. Selain Levi, siapa lagi yang bisa melakukan ini? Mungkin. Pikiran yang mengerikan dan tidak masuk akal muncul di benak Kai, dan dia berkeringat dingin. Seseorang berseru, "Tuanku, lihat mayat-mayat ini. Mereka milik musuh. Mereka bukan pasukan kita." Semua orang buru-buru melihat lebih dekat pada mayat-mayat itu dan menyadari bahwa mereka bukan orang Erudian. Baik warna kulit maupun pakaiannya berbeda. Tak satu pun dari tubuh yang tak terhitung jumlahnya milik seorang Erudian. Mereka semua milik musuh mereka. Semua orang di pasukan Kai bertukar pandang gugup. Saat kapal perang mereka berlayar, mereka menemukan semakin banyak mayat. Mereka semua milik Ruling Union. Ini. Mulut Kai bergetar, dan dia tampak terkejut. Mungkinkah ini perbuatan Levi? Tapi bagaimana caranya? Bagaimana bisa pasukan biasa, yang dipimpin oleh orang biasa, bisa melenyapkan begitu banyak prajurit kelas tertinggi? Itu tidak mungkin. Saat itu, mereka melihat Levi kembali. Pria itu berdiri dengan bangga di pucuk pimpinan kapal perang dengan panji Erudian berkibar. Berbaring di sebelahnya adalah tubuh 11 prajurit peringkat 6, termasuk tubuh Poseidon. Astaga, aku akan gila. Apakah dia bahkan manusia? Tubuh Kai lemas, dan dia jatuh ke tanah. Kabar buruk, semua musuh di selatan telah dibunuh oleh mereka. Tidak ada satupun yang selamat. Bagian yang paling menakutkan adalah tidak ada korban di antara 400.000 tentara. Bawahannya datang dengan berita itu. Setelah Kai mendengarnya, dia hampir pingsan. Bukankah dia hanya manusia biasa? Tanya seseorang. Tiba-tiba, suara Agung Levi terdengar bertanya, siapa yang mengatakan itu? Auranya sangat mengesankan, dan semua orang berjongkok, termasuk prajurit kelas tertinggi. Kai, mulai sekarang, kamu dan anak buahmu akan menjawabku dan mematuhi perintahku tanpa syarat. Apakah Anda masih memiliki keberatan? Tanya Levi. Kai akhirnya mengerti segalanya, dan dia bisa merasakan aura menakutkan Levi. Dia tidak akan berani mengatakan tidak. Saya tidak keberatan. Aku bersedia menuruti perintahmu. Kai mengangguk sambil menjawab. Bagus. Tinggalkan 1/4 anak buahmu di sini. Kamu ambil sisanya dan ikut denganku. Levi memerintahkan. Dipahami. Kai segera membawa 20.000 orang dan mengikuti Levi. Dia tidak berani bertanya kemana mereka akan pergi selanjutnya. Aku tidak percaya Levi membantai 11 prajurit peringkat 6. Dia menakutkan. Di Pulau Safir tempat Kai berasal, mereka diketahui memiliki prajurit peringkat 6. Begitulah cara dia dianugerahi gelar penjaga nasional. Jika Pulau Safir berakhir di tangan Levi, Kai khawatir pulau itu akan hancur kapan saja. Levi segera pergi bersama para pria itu. 400.000 anak buahnya menghilang secara misterius setelah membersihkan sisa-sisa pertempuran. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Bab 1682. Selain laut yang tenang dan tenang, tidak ada yang tersisa di zona perang selatan. Seseorang kadang-kadang mencium bau darah. Tidak ada apa-apa selain keheningan mutlak. Dunia luar tidak dapat menemukan apapun tentang zona perang selatan karena laut telah dilindungi. Bahkan para Dragonite tidak tahu apa yang sedang terjadi. Apa yang sedang terjadi? Masih belum ada kabar dari South War Zone. Para Dragonite semakin cemas. Seluruh zona perang selatan tidak dapat dijangkau. Orang-orang yang kami kirim telah menghilang juga. Tidak ada berita sama sekali. Sepertinya kita mungkin telah kehilangan selatan. Aku khawatir Levi dan 400.000 tentaranya mungkin tewas. Semua orang telah kehilangan harapan. Bagaimana dengan zona perang lainnya? Saat ini, zona perang timur melakukan yang terbaik. Kedua belah pihak terjebak. Zona perang utara adalah yang terbaik kedua. Pemain termiskin adalah West War Zone.
Mereka telah benar-benar dihancurkan oleh musuh-musuh mereka. Para pejuang di West War Zone tampaknya tidak mau memberikan segalanya. Mereka mundur dengan sedikit tekanan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Kami harus terus mencari cadangan. Ada begitu banyak prajurit di Erudia. Jika kita semua bisa bersatu sebagai satu, tidak akan ada yang berani menghindari Erudia. Kamu benar, negara kita memiliki begitu banyak prajurit yang kuat. Jika kita bersatu, kita tidak akan terkalahkan. Sayangnya, setiap orang berpikir secara berbeda dan tidak memiliki rasa memiliki terhadap negara. Mereka melihat diri mereka sebagai individu, entitas yang terpisah dari Erudia. Ini adalah tugas berat untuk menyatukan semua orang. Kekuatan jahat adalah yang terburuk dari semuanya. Sudah cukup buruk untuk mencari aliansi dengan musuh asing. Saya tidak percaya mereka bahkan mengeluarkan perintah penahanan. Saat ini, kita harus berusaha untuk menyatukan sebanyak mungkin. Berbunyi, berbunyi, berbunyi. Saat itu, alarm di markas Dragonites mulai berdering. Iswarzone telah memberitahu kami bahwa mereka telah diserang dari belakang dan menderita kerugian besar. Mereka sedang diserang dan dimintai bantuan. Zona Perang Utara telah memanggil. Mereka sedang diserang. Zona Perang Barat telah memanggil. Pada saat itu, ketiga zona perang secara bersamaan dipanggil untuk cadangan. Semua pihak diserang. Hanya ada satu alasan. Kekuatan jahat Erudia telah bergerak. Mereka menyerang prajurit Erudian dari belakang, benar-benar mengelilingi mereka. Situasi baru saja memburuk secara drastis. Anggota Dewan Dragonites mulai berteriak sekuat tenaga, "Cadangan, cadangan. Panggil untuk cadangan." Petik 2. Sementara itu, hantu mulai muncul di Cakrawala Laut Selatan. Mereka adalah prajurit kelas tertinggi dari Pulau Ribcage dan Istana Blackwell yang ditugaskan untuk menyerang selatan dari belakang. Bersama dengan Poseidon, mereka akan mengepung pasukan Erudian. Namun, mereka bingung ketika mereka sampai di sana. Seluruh laut sangat sunyi. Tidak ada yang terlihat, bahkan ikan pun tidak. Itu aneh. Sangat aneh memang. Kenapa tidak ada yang mempertahankan zona terbesar di laut? Apa yang sedang terjadi? Juga tidak ada tanggapan dari Ruling Union. Apa yang sedang terjadi? Kekuatan jahat terus bergerak maju karena penasaran. Mereka mencapai penghalang pertahanan pertama dan kedua dan masih tidak melihat siapapun. Setelah beberapa saat, mereka mulai melihat mayat mengambang di laut. Ada banyak dari mereka. Apa yang terjadi di sini? Mereka semua menatap mayat-mayat itu, tercengang. Apakah pertempuran di sini sudah berakhir? Mengapa kami belum menerima kabar? Jika kita tidak dapat menghubungi Ruling Union, bagaimana kita menghadapi pertempuran ini? Ledakan. Saat itu, ada gerakan dari dalam laut. Ini tidak terlihat bagus. Bahaya akan datang. Mereka mencoba bereaksi, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Bab 1683. Ledakan, ledakan, ledakan. Bom meledak pada detik berikutnya. Itu bersejarah. Pertahanan yang didirikan di kedua sisi wilayah itu langsung berubah menjadi lautan api, dan korbannya sangat menggelikan. Pejuang kelas tertinggi agak bisa menahan serangan itu, tetapi mereka pasti terluka. Itu bisa dimengerti karena ledakannya terlalu kuat. Mengapa ada ledakan di tempat pertama? Yah, itu karena Levi telah menempatkan bom waktu di lokasi strategis di bawah laut sebelum mereka pergi. Bom akan tetap tidak aktif sampai waktu yang tepat, dan itulah sebabnya pihak lain tidak pernah mendeteksi apapun. Ledakan simultan yang tiba-tiba dari beberapa bom menyergap mereka. Tidak ada yang melihat orang mengintai, dan itu adalah kunci sukses. Mundur. Semua orang harus mundur. Petik 2. Setiap orang tidak lebih dari vampir tanpa jiwa yang tidak memiliki ambisi atau martabat. Mereka hanya ingin dibayar, mereka tidak akan menyerahkan hidup mereka untuk sesuatu yang mereka yakini. Oleh karena itu, naluri pertama mereka adalah mundur ketika kesejahteraan mereka terancam. Itu juga mengapa musuh di selatan memudar. Kemungkinan besar tentara yang ditempatkan di 3 zona perang lainnya tidak akan percaya berita itu ketika disampaikan kepada mereka. Perang di perbatasan selatan pada dasarnya berakhir seperti itu. Apa yang tidak diantisipasi Levi adalah seseorang yang berhasil lolos dari kekacauan itu. Pemimpin tentara sebenarnya bukan salah satu dari 11 petarung kelas tertinggi. Sebaliknya, itu adalah salah satu penguasa Ruling Union. Pria itu disebut sebagai penguasa selatan. Dia bersama bawahannya pada saat itu dan nongkrong di belakang tentara.
Ledakan itu memisahkan penguasa selatan dari anak buahnya. Sayangnya, mereka tertinggal terlalu jauh, sehingga tim Levi tidak menemukan mereka. Ketika penguasa selatan bangun, dia mendapati dirinya terluka dan berada di pulau yang tidak dikenal. Apa yang tidak pernah disadari oleh siapapun adalah bahwa dia sebenarnya bukan petarung kelas tertinggi. Dia merangkak di pantai dan meninggalkan jejak darah di sana. Saya harus pergi dari sini secepat mungkin dan memberitahu semua orang apa yang telah terjadi. Erudia memiliki kartu as, dan kami telah gagal. Levi tidak pernah menduga hal seperti itu akan terjadi. Dia pasti tidak tahu bahwa semua orang di zona perang di Erudia berada dalam bahaya besar. Panggilan untuk bantuan tidak ada habisnya. Korban dari semua zona perang besar adalah konyol karena musuh negara telah menyerbu wilayah negara itu. Warga Erudia mulai panik dan khawatir juga. Semua orang di jalanan mendiskusikan hasil perang karena itu menentukan masa depan negara. Kekhawatiran dan kecemasan yang luar biasa membanjiri mereka semua. Pada awalnya, ada individu dengan pendapatan lebih tinggi yang tidak terpengaruh, dan ada anggota keluarga kuat yang baik-baik saja. Namun, tidak butuh waktu lama sebelum mereka mulai khawatir juga. Kita akan berada dalam bahaya jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Neraka, jika musuh kita menembus lapisan pertahanan kelima, negara kita akan menjadi sasaran empuk, dan itu akan menjadi musim terbuka bagi musuh kita untuk menyerang kita. Itu akan menjadi akhir dunia bagi semua orang di negara ini. Buru-buru, kita harus melarikan diri ke negara lain sekarang. Transfer semua aset dan dana kami ke rekening kami di luar negeri. Lakukan sekarang. Beberapa perusahaan dan taipan bisnis terlalu lambat untuk menyadari apa yang sedang terjadi. Oleh karena itu, mereka terburu-buru untuk mentransfer aset mereka dan bergegas meninggalkan negara itu. Pada saat itu, para selebriti dan ahli waris kaya yang telah melarikan diri dari negara itu sedang bersantai di rumah mereka di luar negeri dan menonton pertunjukan. Mereka mengejek Erudia dan warganya karena menjadi bebek. Selebriti dan pembawa acara internet meninggalkan penggemar mereka. Mereka juga tidak lagi peduli dengan keluarga mereka sendiri. Yang mereka lakukan hanyalah menyaksikan penggemar mereka menderita. Mereka bahkan mengejek penggemar mereka. Erudia pada akhirnya akan jatuh. Saya tidak percaya para idiot ini masih menganggap negara ini sebagai tempat perlindungan mereka. Petik 2. Bahaya yang dihadapi Erudia fatal, dan tidak akan lama sebelum setiap negara lain mulai menggertaknya. Tidak mungkin Erudia bisa mengatasinya. Tepat, jauh lebih baik meninggalkan Erudia sekarang. Ada seluruh dunia di luar perbatasan itu, dan itu luar biasa. Melihat, saya sudah mendapatkan kewarganegaraan Kirea dan menjadi selebriti top di negara ini. Aku juga melakukannya dengan cukup baik. Saya selalu memiliki banyak penggemar dari Raisonia, dan baru-baru ini saya menjadi warga negara. Satu demi satu, warga Erudia meninggalkan kewarganegaraan mereka dan menjadi anggota negara lain pada saat yang genting itu. Bab 1684. Haha, saya telah mentransfer semua aset dan bisnis saya ke luar negeri. Saya akan membangun masa depan di luar negeri sekarang. Pak Ziegler, itu luar biasa. Anda bergerak begitu cepat dan berhasil membuat terobosan. Aku akan segera bergabung denganmu. Banyak taipan kaya bergerak cepat. Mereka mengirim keluarga mereka ke luar negeri dan buru-buru mentransfer aset mereka. Lebih buruk lagi, semakin banyak warga yang berencana meninggalkan negara mereka. Mereka juga tidak malu dengan tindakan mereka. Jika ada, mereka bangga akan hal itu. Pada saat itu, mereka menikmati hidup mereka di negara asing dan menyaksikan rakyat jelata di Erudia menderita. Situasi pada saat itu membuatnya tampak seperti Erudia, tidak diragukan lagi, akan jatuh. Banyak yang berpikir untuk meninggalkan Erudia ketika lebih dari 100 negara, termasuk Kirea, Zarain, dan Raisonia, membuat pengumuman resmi. Mereka menyambut warga Erudia untuk bergabung dengan mereka. Negara-negara tersebut bahkan membuat aplikasi jalur cepat bagi warga Erudia untuk bergabung dengan mereka. Manfaat seperti hibah pemerintah dan sebidang tanah juga ditawarkan. Secara alami, semuanya datang dengan harga. Negara-negara tersebut hanya menyambut warga yang berasal dari kelas sosial yang lebih tinggi untuk bergabung dengan negara mereka. Dengan kata lain, hanya mereka yang memiliki kekuasaan dan uang yang mampu melakukan langkah itu. Mereka adalah orang-orang yang dikejar negara lain. Di antara mereka, selebriti dan taipan bisnis adalah yang paling disambut.
Setiap negara menyambut yang terbaik dan tercerdas dari Erudia, sedangkan rakyat jelata ditolak. Tidak ada satupun aplikasi dari kelompok terakhir yang diterima. Namun, orang kaya dapat meninggalkan Erudia dengan mudah karena negara-negara asing itu akan membantu memberikan solusi. Bahkan, orang kaya diberi lampu hijau untuk berjalan melewati zona perang. Semua Erudia berantakan segera setelah negara asing membuat pengumuman itu. Pada awalnya, beberapa pengusaha kecil khawatir karena mereka tidak bisa meninggalkan Erudia atau menjadi warga negara lain. Pengumuman itu membuat banyak pintu terbuka bagi mereka. Mereka bisa meninggalkan Erudia dan menjadi warga negara manapun yang mereka inginkan. Dalam sekejap mata, semakin banyak warga meninggalkan Erudia dan menjadi bagian dari negara lain. Mereka yang telah mengunjungi negara asing sebelumnya sangat bersemangat. Mereka ditawari penawaran luar biasa yang dirancang untuk menarik dan merayu 1% teratas Erudia. Oleh karena itu, meninggalkan Erudia bukan hanya tindakan melarikan diri dari negara yang dilanda perang. Bagi mereka, itu juga merupakan kesempatan besar untuk menghasilkan lebih banyak uang dan menikmati kehidupan yang lebih baik. Apa yang tidak disukai tentang itu? Dikatakan demikian, hanya sebagian kecil dari warga Erudia yang tersisa. Sebagian besar bersedia untuk tinggal dan menyediakan untuk negara mereka sendiri, dan mereka akan melakukannya bahkan jika itu berarti kematian mereka. Pengkhianat. Orang-orang itu tidak lain adalah pengkhianat. Cara 1% meninggalkan negara itu telah membuat marah banyak warga Erudia. Sayangnya, tidak ada yang bisa dilakukan oleh siapapun. Mereka harus menyaksikan para pengkhianat itu melarikan diri ke tempat yang aman. Di Hampton Utara, apakah kamu benar-benar akan pergi? Meredith dan Robert memelototi para idiot yang menolak mendengarkan alasan. Kakek, nenek, ikut kami. Zarain jauh lebih baik. Apakah kamu tidak mengerti situasi saat ini? Erudia pasti akan jatuh, dan kita harus pergi selagi masih ada kesempatan. Bukankah lebih baik menikmati hidup kita di negara asing? Ternyata Logan, Jenny, dan yang lainnya berencana meninggalkan Erudia. Son, Henry, dan Fabian juga membawa keluarga mereka ke luar negeri. Melanie bahkan menemukan dirinya pacar dari Zarain. Pada saat itu, masing-masing dari mereka telah mendapatkan izin Zarain dan dapat segera mengubah kewarganegaraan mereka. Zarain bahkan mengirim jet pribadi untuk menjemput mereka. Sayangnya, baik Harry maupun Cora tidak mau mengalah. Orang-orang bodoh yang tidak berbakti. Kamu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Levi dan Russell. Meredith memarahi mereka dengan marah. Russell berada di garis depan berdarah untuk negara, sedangkan bajingan ini di sini mengkhianati Erudia. Mereka berpihak pada musuh. Pada akhirnya, generasi muda masuk ke jet pribadi. Kamu akan menyesali keputusanmu suatu hari nanti. Pada akhirnya, jet pribadi itu lepas landas dan meninggalkan Erudia. Logan dan yang lainnya tersenyum cerah saat pesawat lepas landas. Kami akan memulai perjalanan baru dan membangun kehidupan yang bahagia. Hanya orang bodoh yang akan tinggal di Erudia. Buffon tidak berbakti. Harry, Cora, dan yang lainnya menggeram marah. Orang-orang tua itu terkadang kejam dan tidak masuk akal, tetapi mereka tetap pada pendiriannya ketika itu penting dan terhormat. Meninggalkan negara tempat mereka dilahirkan dan dibesarkan, menjadi pengkhianat yang akan dibenci dan dihina oleh semua orang, mereka tidak bisa memaksakan diri untuk melakukan sesuatu yang memalukan. Monster-monster yang tidak berbakti itu memindahkan sebagian besar aset kami ke luar negeri dan juga mengalihkan sebagian besar kekayaan yang diberikan Wildefield kepada kami. Gan, saya sangat marah. Ini sangat memalukan. Generasi yang lebih tua merasa malu dengan anak-anak mereka, tetapi Henry dan yang lainnya tidak mempedulikannya sama sekali. Bahkan, mereka bangga dengan apa yang mereka lakukan. Tidak butuh waktu lama sebelum Henry dan gengnya mencapai Zarain. Mereka menikmati sambutan hangat Zarain, dan pada saat itu, mereka semua kaya raya dengan harta melimpah. Oleh karena itu, mereka diberi perlakuan VIP. Zarain bahkan menghadiahi mereka dengan rumah milik mereka sendiri dan menampilkannya di surat kabar nasional. Semua itu berkat fakta bahwa pacar Melanie adalah orang asing. Henry dan Fabian menjadi adipati juga. Mereka bersenang-senang di Zarain dan memberitahu anggota keluarga Lopez dan Black lainnya tentang kehidupan mereka di sana. Anak laki-laki ingin meyakinkan semua orang untuk pergi. Kisah-kisah mereka membuat semakin banyak warga yang meninggalkan negara itu.
Para Dragonites terlalu sibuk untuk melakukan apapun. Situasi menunjukkan bahwa Erudia akan segera jatuh, dan negara-negara lain jelas mengambil keuntungan dari situasi tersebut. Mereka membunuh dua burung dengan satu batu. Di satu sisi, mereka menyerap semua orang kaya dan berkuasa di Erudia. Di sisi lain, mereka mengacaukan warga Erudia dan membuat mereka gelisah. Ada kalanya rumor dan debat lebih kuat dari senjata pemusnah massal. Itu salah satunya. Menghancurkan pertahanan mental warga adalah serangan paling efektif terhadap Erudia. Mereka membuat orang Erudian berhenti percaya pada negara mereka, mereka membuat orang-orang berpikir bahwa mereka semua telah dikutuk. Distorsi psikologis akan membuat Erudia benar-benar jatuh. Ruling Union menghancurkan perang di 3 zona perang utama, dan lapisan pertahanan keempat negara itu sepertinya akan segera jatuh. Hanya masalah waktu sebelum penghalang pertahanan kelima jatuh juga. The Ruling Union bahkan telah mengumumkan rencananya secara global. Mereka akan menembus lapisan pertahanan kelima dalam 1 minggu dan akan menjarah seluruh Erudia. Teror menghujani seluruh Erudia segera setelah berita itu dibagikan. Warga mulai hidup dalam neraka keputusasaan. Pada awalnya, semua orang percaya pada negara dan berpikir bahwa Erudia tidak akan pernah jatuh. Namun, kekalahan perang yang terus-menerus membuat bayangan di hati semua orang. Keadaan menjadi lebih buruk setelah musuh mereka menetapkan garis waktu. Pengumuman itu tidak berbeda dengan memberitahu semua orang berapa banyak waktu yang tersisa untuk hidup. Kematian itu tidak menakutkan. Mengetahui bahwa hari-hari Anda telah dihitung, kecemasan yang datang dari pengetahuan itu adalah pembunuh yang sebenarnya. Siksaan dan tekanan yang tak terlihat menyebar ke seluruh hati warga dan menginfeksi jiwa para pejuang juga. Para prajurit Erudia mulai kehilangan harapan, dan negara itu jatuh ke dalam jurang yang lebih dalam. Itu adalah dampak dari serangan psikologis, dan musuh mereka tidak diragukan lagi telah memaksimalkan kerusakan yang terjadi. Malapetaka dan kesuraman menghujani seluruh Erudia. Tambahkan kesedihan itu pada cara para pengkhianat terus-menerus mendesak semua orang untuk pergi. Situasi Erudia menjadi sangat kontras dengan kehidupan orang-orang yang tinggal di luar negeri. Rasanya seperti dimanapun di luar perbatasan adalah surga, dan dimanapun di dalam perbatasan adalah neraka. Itu membuat orang-orang di Erudia diambang kehancuran. Di salah satu pangkalan pelatihan di Erudia, pria berjaket, Bruce, sedang bersama anggota Dewan Ruling Union. Pertahanan utama Erudia hancur, kemarahan berlimpah di negara ini, dan kehidupan sengsara di sana. Warga mereka kesakitan, dan negara itu adalah neraka di bumi sekarang. Hanya masalah waktu sebelum kita menjatuhkan Erudia. Mereka tersenyum bahagia, bangga dengan pencapaian mereka. Saat itulah Bruce terkekeh dan menunjukkan, itu tidak akan cukup. Kita perlu memperburuk keadaan dan menghancurkan kepercayaan bangsa sepenuhnya. Oh, kurasa kau sudah punya rencana, Bruce. Semua orang menoleh ke pria itu. Tentu saja aku tahu. Bab 1686. Bruce tersenyum senang. Semuanya berada dalam kendalinya. Seperti yang kamu tahu, Erudia telah memenjarakan saudaraku, Biron, dia berbagi. Ya, kami menyadarinya. Aku akan mengirim orang-orangku untuk menyelamatkan saudaraku. Aku akan membebaskannya dari penjara tepat di bawah hidung Dragonite Erudia. Apa yang akan dilakukan? Seseorang segera menjawab, itu akan membuktikan bahwa pertahanan Erudia tidak ada artinya bagi kita. Kita bisa pergi kemanapun kita mau, dan bahkan bagian dalam negara berada di bawah kendali kita. Itu benar. Tindakan kami akan membuat pernyataan untuk kami dan memberitahu semua orang bahwa Erudia sama bagusnya dengan kami. Petik 2. Bruce tersenyum dan menjawab, ya, itu rencana yang bagus. Bayangkan apa yang akan dikatakan semua orang di bumi, dan apa yang akan dipikirkan warga Erudia. Semua orang mengeluarkan senyum licik. Langkah itu pada dasarnya akan menghancurkan pertahanan psikologis terakhir yang dimiliki warga. Bahkan itu saja tidak cukup. Kita harus membuatnya lebih buruk, kata Bruce saat cahaya jahat keluar dari matanya. Hah, ada lagi. Sembur semua orang karena terkejut. Apa tempat paling penting di Erudia? Itu pasti kota Auckland. Jika kita menjatuhkan kota, setengah dari negara akan berada dalam kendali kita, dan Erudia akan hilang, teriak seseorang. Bagus, kalau begitu kami akan mengirim ahli kami untuk segera mengejar kota Auckland. Kami akan menghancurkan organisasi besar, seperti Dragonites. Saran Bruce sambil tersenyum sebelum dia menambahkan,
kita akan merebut apa yang kita inginkan dan menghancurkan apa yang tidak kita inginkan. Jika kita mencapai itu, Erudia akan mendapat kecaman dari dalam negeri sementara musuh eksternalnya mendekat. Luar biasa, itu ide yang brilian. Iya, terutama karena Erudia telah mengirim sebagian besar orangnya ke garis depan untuk berperang. Kota Auckland sepertinya tidak lebih dari sekam kosong, jadi para ahli kami dapat dengan mudah menghancurkan kota ini. Ketika itu terjadi, Erudia akan sedikit banyak diduduki, dan bahkan pasukan garis depan kemungkinan akan goyah dengan sendirinya. Semua orang terkesan dengan kecerdasan Bruce. Bruce menyeringai dan menjawab, namun, sumber daya kami saat ini terbatas. Kami akan mengirim apapun yang kami bisa, tetapi kami perlu membuat pinjaman jika kami ingin melakukan semua yang saya sarankan. Petik 2. Dipahami. Serahkan itu pada kami. Kami akan segera mendapatkan orang-orang dan ahli yang kami butuhkan. Kurang dari 3 jam segera berlalu. Para ahli yang direkrut oleh Ruling Union telah berkumpul. Para ahli ini adalah pinjaman dari luar negeri. Semua orang ingin menggertak Erudia pada saat genting itu, jadi sebagian besar negara boleh saja berbagi sumber daya mereka. Oke, tim pertama berangkat sekarang. Misi Anda adalah untuk menyelamatkan saudara saya dan memastikan bahwa dia pergi dalam keadaan utuh. Tim kedua harus menunggu. Kita harus menawar waktu kita, perintah Bruce. Di penjara di kota barat laut Erudia. Byron di penjara di sana. Levi ingin mencegah sesuatu yang buruk terjadi, jadi dia memenjarakan Byron di penjara dengan keamanan tinggi. Yang pertama bahkan meningkatkan keamanan di sana. Itu adalah musim dingin yang dingin dengan salju tebal. Meski begitu, para penjaga tetap berpatroli, seperti biasa. Bagaimanapun juga, penjahat paling keji dikurung di sana, jadi mereka harus waspada. Di gunung agak jauh, lebih dari 100 samurai dengan katana terikat di punggung mereka bersembunyi di sana. Mereka adalah para ahli yang dikirim Bruce. Mereka datang dengan persiapan, dan jelas bahwa para ahli itu dikirim dari Raisonia. Menyerang. Dengan langit malam yang gelap sebagai tameng mereka, para ahli pun pergi. Mereka semua adalah petarung kelas tertinggi, dan mereka benar-benar hidup sesuai dengan reputasi mereka. Lebih dari 100 dari mereka langsung pindah dari puncak gunung lain ke daerah sekitar penjara. Menyerang. Para ahli bergegas untuk membunuh semua orang yang terlihat. Foom, foom, foom. Saat itu, semua lampu di sekitar penjara tiba-tiba menyala dan menerangi seluruh tempat. Kami sudah menunggumu cukup lama. Selamat datang di kematianmu. Bab 1687. Para samurai dari Raisonia terkejut ketika lampu stadion menyala. Mereka semua tercengang di tempat, tampak terperangah. Cahaya itu seperti cermin bagi jiwa, dan sifat asli setiap orang langsung terungkap. Suara yang terdengar sesudahnya juga mengejutkan mereka. Apa-apaan? Apakah Erudia mengantisipasi langkah kita? Beberapa sosok muncul di belakang mereka setelah mereka mendengar suara itu. Mereka ternyata adalah Kai dan rekan-rekannya. Levi berdiri di tembok tinggi yang mengelilingi penjara, dan dia tersenyum. Seorang pria berlutut tepat di samping Levi. Orang itu adalah Byron. Ketika Levi berkata dia akan muncul di tempat yang tidak terduga, maksudnya dia akan berada di penjara. Dia sudah menduga bahwa Ruling Union akan mencoba mengeluarkan Byron dari penjara. Situasi pada saat itu dan cara musuh menyerang pikiran orang-orang adalah petunjuk untuk langkah mereka selanjutnya. Masuk akal bahwa mereka akan membuat langkah ini. Seperti yang diduga, menunggu di sini menghadiahiku dengan mahal. Byron hampir menangis. Pada awalnya, dia pikir dia akhirnya bisa membebaskan diri. Siapa yang mengira bajingan itu sudah melihat semuanya. Bunuh semua yang terakhir dari mereka dan jangan menunjukkan belas kasihan, perintah Levi. Kai dan yang lainnya segera bergegas. Tidak masalah bahwa samurai dari Raisonia memiliki lebih dari 100 orang bersama mereka, juga tidak masalah bahwa beberapa dari mereka adalah petarung kelas tertinggi. Kai dan anak buahnya masih sedikit lebih kuat dalam hal keterampilan bertarung yang sebenarnya. Itu adalah kekalahan sepihak. Lebih dari 10 samurai Raisonia panik dan lari menuju penjara. Para samurai itu memanjat tembok tinggi, berencana mengejar Levi. Saat harapan di hati Byron mulai menyala lagi, dia melihat Levi membunuh para samurai itu dengan tangan kosong. Menakutkan. Sialan ini sangat menakutkan. Dia sama sekali bukan manusia. Tidak heran itu sangat menyakitkan ketika dia menyerangku.
Levi perlahan mengalihkan pandangannya ke Biron dan menyeringai. Yang pertama mengeluh, betapa beraninya mereka. Mereka benar-benar punya nyali untuk datang menyelamatkanmu, ya. Baiklah, kalau begitu biarkan aku menghukummu karena ketidaksopanan mereka. Berdebar. Bang! Gila. Levi mengalahkan Biron sekali lagi. Biron baru saja pulih dari luka-lukanya, tetapi Levi membawa semuanya kembali. Ayo pergi. Kami akan pergi membantu di zona perang utara. Ayo kita ajak dia, kata Levi. Dia tidak pernah berencana untuk tinggal lama di sana. Segera, Levi memimpin anak buahnya ke penghalang pertahanan keempat di zona perang utara. Biron merasa dia bisa menangis kapan saja. Bruce dan gengnya sedang menunggu kabar terbaru saat ditempatkan di luar negeri. Benar, mereka seharusnya sudah menyelamatkan saudaraku, gumam Bruce, terdengar sedikit khawatir meskipun dia agak yakin dengan rencananya. Bagaimanapun, orang yang terlibat adalah adik bayinya, jadi dia tidak bisa tidak khawatir. Jangan khawatir, Bruce. Mereka pasti menyelamatkan saudaramu. Situasi di Erudia Utara cukup parah, jadi mereka mungkin butuh waktu lama untuk kembali. Bruce mengangguk. Situasi di zona perang utara sangat berbahaya pada saat itu. Pemimpin yang memimpin pasukan tidak lain adalah Head Viser dari 4 penjaga nasional. Dia telah berlatih untuk bertarung sejak dia masih kecil, dan dia adalah pegulat yang hebat. Rumor mengatakan bahwa dia memiliki roh naga dan kekuatan harimau. Dia adalah petarung peringkat 6. Dia memiliki banyak ahli bersamanya, dan mereka sebenarnya cukup kuat. Sayangnya, musuh mereka lebih kuat. Pada saat itu, pasukan Head bertempur di antara penghalang pertahanan keempat dan kelima. Serikat penguasa menyerang dari satu sisi, sementara para penjahat yang berpasangan dengan mereka menyerang dari sisi lain. Korbannya tinggi. Dragonite telah mengirim bala bantuan, tetapi para penjahat memblokir penghalang pertahanan kelima, sehingga bala bantuan tidak dapat mencapai Head. Itu adalah pertempuran yang sulit. Head buru-buru melakukan pertemuan dengan anggota dewan. Kita tidak akan bertahan 1 hari lagi jika keadaan terus berlanjut seperti ini. Musuh kita memiliki terlalu banyak petarung peringkat 6. Kita tidak bisa mengikuti mereka. Dan para penjahat adalah yang terburuk. Saat Head dan yang lainnya sedang mendiskusikan strategi, para penjahat merencanakan penyergapan. Lebih dari 30 kelompok pejuang bersiap-siap untuk menyergap mereka. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa Levi sudah mengantisipasi segalanya. Bab 1688. Levi berencana menipu para penipu. Mereka telah tiba beberapa waktu yang lalu, tetapi Levi terampil dan menyembunyikan semua orang. Bahkan petarung peringkat 6 tidak dapat mendeteksi apapun. Itulah mengapa gerakan para penjahat sepenuhnya berada di bawah kendali Levi. Para penjahat telah menangani sebagian besar bala bantuan yang dikirim oleh Dragonites. Oleh karena itu, mereka tidak pernah curiga bahwa ada orang lain yang berada tepat di belakang pasukan itu. Head baru saja memaksa kita untuk mundur, jadi dia tidak akan mengharapkan kita untuk menyergap lagi begitu cepat. Maju. Beberapa ahli menyelinap ke dalam malam sekali lagi dan berkelana ke wilayah antara penghalang pertahanan keempat dan kelima. Apa yang tidak mereka sadari adalah bahwa rekan-rekan mereka menghilang dari belakang mereka. Ketika mereka muncul beberapa mil kemudian, jumlah mereka menyusut dari beberapa ribu tentara menjadi beberapa ratus orang. Para ahli di belakang beberapa ratus orang itu bukanlah teman mereka. Itu adalah Levi dan pasukannya. Beberapa ratus orang itu tidak melihat sesuatu yang aneh dan terus mendorong ke depan. Yang mereka tahu hanyalah ada seseorang di belakang mereka. Menyerang. Ketika mereka tiba di tujuan mereka, para ahli bergegas ke depan untuk menyerang. Apa yang mereka lihat adalah Head dan anak buahnya menunggu mereka karena Levi sudah memberi isyarat dan memperingatkan Head. Apa? Tidak butuh waktu lama sebelum para ahli tercengang. Apa yang sedang terjadi? Kami memiliki lebih dari 5.000 orang bersama kami, bukan? Bagaimana mungkin hanya beberapa ratus dari kita yang tersisa? Bukankah kita memiliki orang-orang yang mengikuti di belakang kita? Para ahli berbalik dan melihat bayangan banyak pria, tetapi mereka semua adalah orang asing. Levi menyeringai dan memerintahkan, serang. Beberapa ratus orang dikepung dan diserang dari kedua sisi, itu adalah pembantaian. Tetap saja, musuh memiliki lebih dari 10 petarung peringkat 6 bersama mereka, dan para petarung itu terbukti menjadi rintangan yang harus diatasi. Dengan ribuan saksi di sana, Levi menghancurkan para petarung peringkat 6 itu dengan tangan kosong.
Rasanya petarung peringkat 6 itu tidak ada bedanya dengan rakyat jelata jika dibandingkan dengan Levi. Semua orang terperangah, terutama Head dan anak buahnya. Erudia punya petarung kelas atas seperti itu. Astaga, itu menakutkan. Tapi, itu artinya kita punya harapan untuk memenangkan perang ini. Para prajurit utara langsung terinspirasi. Kamu akan mengikuti petunjukku mulai sekarang. Kami akan menyerang musuh, dan kami akan melakukannya dengan cepat. Kami tidak akan memberi mereka kesempatan untuk mengatur napas. Dengan Levi di sana, para prajurit menjadi sangat bersemangat seolah-olah seseorang telah menembak mereka dengan adrenalin. Mereka terus maju tanpa rasa takut. Tampaknya tentara serikat penguasa di utara tidak pernah mengantisipasi bahwa tentara Erudia akan menyerang. Itu adalah serangan penuh, dan mereka terkejut. Tentara serikat penguasa tidak punya waktu untuk berpikir. Mereka harus bergegas untuk membalas. Semua orang hampir merobek celana mereka ketika mereka bertarung melawan pasukan Erudia. Tentara itu terlalu kuat. Itu terutama berlaku untuk pemimpin baru mereka. Pria itu menargetkan pejuang peringkat 6 dan peringkat 5, dan dia membunuh mereka semua tanpa ampun. Prajurit dan ahli Erudia bertarung bersama Levi, dan mereka menjadi lebih terinspirasi dan lebih berani saat melakukannya. Mereka segera meremukkan musuh mereka. Pertempuran berlangsung selama 5 jam. Tentara serikat penguasa di utara benar-benar dilenyapkan oleh Levi dan pasukannya. Tidak ada yang selamat karena Levi memerintahkan agar semua orang dieksekusi. Itu adalah rencananya selama ini. Mereka menyerang dengan cepat dan membuat musuh mereka tidak mungkin berkumpul. Dengan begitu, tidak ada yang akan tahu tentang bagaimana Erudia telah merebut kembali zona perang utara dan selatan. Sangat penting bagi semuanya untuk tetap menjadi rahasia karena itu akan memungkinkan Levi untuk menyergap zona perang barat dan timur juga. Bersihkan tempat itu sesegera mungkin, dan jangan biarkan siapapun membocorkan informasi kemenangan kita. Semua orang harus beristirahat sekarang. Anda akan segera mengikuti saya ke tempat lain. Perintah Levi. Semua orang bersemangat. Mereka mengira Erudia sudah mati, tapi Levi muncul seperti berkah dari para malaikat. Pada saat itu, masalah dari 2 zona perang utama telah diselesaikan. Kami telah mengunci tempat itu, dan berita dari utara tidak akan dibagikan untuk saat ini, lapor seorang tentara. Levi tersenyum mendengarnya. Sayangnya, seseorang membagikan sepotong informasi penting di jaringan global dan mengguncang semua orang hingga ke intinya. Bab 1689. Salah satu penguasa dari selatan selamat dan berbagi berita. Dia mengungkapkan kebenaran tentang situasi di zona perang selatan. Tentara serikat penguasa di selatan telah dilenyapkan, sedangkan Erudia tidak menderita korban jiwa. Peringatan, peringatan. Erudia memiliki kartu as di lengan bajunya, dan orang itu sangat kuat secara tidak manusiawi. Perbatasan selatan telah diamankan, dan ruling union di selatan telah jatuh. Erudia memiliki seseorang yang dapat mengubah seluruh jalannya perang. Seluruh dunia menjadi gempar segera setelah informasi itu bocor. Hampir semua orang di bumi mengira Erudia akan segera jatuh, mereka menganggap itu akan menjadi kejatuhan besar bagi negara. Mereka sangat yakin bahwa selatan akan menjadi tempat pertama yang jatuh karena sudah lama sejak Erudia melakukan kontak dengan pasukannya di sana. Tidak ada yang membagikan berita apapun, dan siapapun yang dikirim untuk mengetahui kebenaran telah menghilang secara ajaib. Karenanya, tidak ada yang tahu apa yang terjadi di zona perang selatan. Itu membuat banyak orang berasumsi bahwa stasiun tentara di selatan telah dikalahkan. Bahkan para Dragonite mempersiapkan diri untuk yang terburuk dan hampir menyerah di perbatasan selatan. Mereka datang dengan strategi yang berbeda pada saat itu. Yang mengejutkan mereka, Erudia sebenarnya telah memenangkan perang di selatan. Musuh mereka dilenyapkan. Itu adalah keajaiban yang mustahil, tetapi tidak butuh waktu lama sebelum kebenaran itu diverifikasi. Itu benar, Erudia benar-benar memenangkan perang di perbatasan selatannya. Seluruh dunia dilemparkan ke dalam kekacauan. Miliaran orang yang tinggal di luar negeri tidak percaya bahwa itu adalah kebenaran. Bagaimana Erudia memeras kemenangan melawan peluang luar biasa seperti itu? Orang-orang yang baru saja melepaskan kewarganegaraan Erudia mereka sangat terkejut. Tunggu, apakah Erudia akan selamat dari ini? Apakah seorang malaikat datang dari surga dan membantu negara? Apakah surga sangat menyukai tempat itu? Dragonites benar-benar bingung setelah menerima berita itu.
Mereka tidak tahu apa yang terjadi di selatan karena mereka hanya mengetahui berita tersebut melalui jaringan luar negeri mereka. Apa yang sedang terjadi? Kami memenangkan perang di selatan. Dragonites benar-benar bingung. Apakah kita sudah menerima kabar dari selatan? Apakah Kai atau siapapun dari Pulau Safir merespons? Kami belum menerima kabar apapun, jawab pegawai Departemen Intelijen sambil menggelengkan kepalanya. Sekarang itu lucu. Kami memenangkan perang, tetapi Panglima kami tidak tahu apa-apa tentang itu. Apa yang terjadi di perbatasan selatan? Bagaimana kita memenangkan perang? Siapa di balik semua ini? Semua orang tampak putus asa. Salah satu atasan Dragonite bergumam, orang itu pasti petarung yang sangat kuat. Entah itu atau dia memiliki kekuatan yang tidak manusiawi atas perintahnya. Tunggu, mungkinkah? Pikiran itu saja membuat ekspresi anggota Dragonite berubah tajam. Semua orang menoleh padanya dan bertanya, apa? Saya tidak bisa mengatakan apa-apa untuk saat ini. Saya harus memverifikasinya terlebih dahulu. Petik 2. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Pertama, kami akan menyelidiki masalah di selatan dan mencari tahu apa yang terjadi. Kemudian, kami akan membagikan berita kemenangan kami kepada semua orang sehingga kami dapat meningkatkan moral tentara. Kemenangan luar biasa Erudia di selatan sangat meningkatkan moral negara. Warga yang sebelumnya murung langsung merayakan kemenangan, menari-nari seperti dibius. Prajurit Erudia juga menikmati perayaan itu. Tidak ada yang bisa mengalahkan Erudia. Levi menerima berita itu juga. Dia menggelengkan kepalanya dengan putus asa dan berkata, "Gah, persetan. Aku tidak sedang berakting lagi. Katakan saja yang sebenarnya kepada semua orang dan katakan aku yang melakukannya." Sayangnya, itu mengganggu rencananya. Musuhnya akan menyadari keberadaannya dan akan mengincarnya. Levi tidak bisa lagi menyergap mereka seperti yang dia rencanakan. Kai, iya Pak. Pertama, bagikan berita tentang kemenangan luar biasa kami di utara. Kemudian, potong kepala semua petarung peringkat 6 musuh kita. Gantung kepala itu di perbatasan selatan dan utara untuk memperingatkan musuh kita agar tidak menyerang kita. Ingatkan mereka bahwa kita tidak boleh diganggu. Beberapa waktu kemudian, di perbatasan utara, 39 kepala petarung peringkat 6 digantung di dinding. Hal yang sama juga dilakukan di selatan. Pejuang peringkat 6 semuanya terbunuh, dan kepala mereka digantung di dinding. Betapa gilanya itu. Pesan peringatan itu jelas seperti siang hari. Siapapun yang menyerang Erudia akan dibunuh satu demi satu. Tambahan, bacalah semua tentang itu. Perampok Erudia memenangkan perang di utara juga. Musuh dilenyapkan, dan 34 penjahat kuat Erudia terbunuh. Tidak ada musuh yang selamat yang lolos dari perbatasan. 38 petarung kelas tertinggi peringkat 6 dipenggal, dan kepala mereka sekarang tergantung di dinding perbatasan. Juga, 11 petarung peringkat 6 musuh di selatan. Tidak butuh waktu lama sebelum informasi baru mengenai perang dibagikan. Surat kabar dan media sedang menjalani hari-hari lapangan, mereka terus menyebarkan berita di Erudia. Semua orang langsung mendengar tentang kemenangan negara itu. Erudia selamanya. Kami akan selalu menang. Prajurit kita tetap bersatu, dan tidak ada yang bisa mengalahkan itu. Prajurit garis depan benar-benar sesuatu yang lain. Kabar baik terus beredar. 2 kemenangan indah membuat semua Erudian merasa lebih percaya diri. Mereka tidak lagi takut dan bahkan secara aktif berusaha untuk mendukung negara mereka. Dragonite terkejut sekali lagi. Tunggu, kita memenangkan perang di utara juga. Sayangnya, panglima mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Mereka sama sekali tidak bisa berhubungan dengan siapapun. Tidak mungkin. Erudia meraih 2 kemenangan berturut-turut. Tentara Serikat Penguasa dihancurkan di utara dan selatan. Bagaimana mungkin? Kalian tidak berpikir bahwa Erudia akan kembali, kan? F***, saya menghabiskan begitu banyak upaya untuk melarikan diri dari negara dan bergabung dengan Raisonia. Keadaan akan sangat canggung jika Erudia membalikkan keadaan. Mendengar kabar baik dari Erudia membuat semua orang yang melarikan diri dari negara dan melepaskan kewarganegaraan mereka menjadi tercengang. Itu termasuk Logan, Son, dan yang lainnya. Tidak mungkin. Kami baru saja meninggalkan negara itu, dan negara itu memenangkan perangnya sekarang. Jenny, setelah mendengar berita itu, tampak mengerikan. Jika keadaan benar-benar berbalik untuk Erudia, mereka akan berada dalam posisi yang sangat canggung.
Henry menyeringai dan berkata, "Jangan khawatir. Itu tidak akan terjadi. Saya menerima beberapa berita bahwa Ruling Union mengalihkan pasukannya ketika menyerang Erudia. Pasukan yang dikirim ke perbatasan utara dan selatan adalah yang terlemah. Tentara mereka di barat adalah yang paling kuat, dan tentara mereka di timur luar biasa. Kedua tentara itu 10 kali lebih kuat daripada tentara di utara dan selatan. Faktanya, mereka adalah inti sebenarnya dari pasukan Ruling Union." Fabian menimpali dan setuju, itu benar. Dari keduanya, perbatasan timur adalah yang lebih penting karena Auckland City berada tepat di sebelahnya. Kota ini akan terancam segera setelah penghalang pertahanan perbatasan terputus. Demikian pula, jika perbatasan barat jatuh, 3/4 Erudia akan berada di bawah kekuasaan musuh. Itulah sebabnya serikat penguasa mengirim sebagian besar pasukan mereka ke sana. Tidak mungkin Erudia bisa mempertahankan kedua perbatasan itu. Semua orang menghela napas lega setelah mendengar itu. "Senang mendengarnya. Saya merasa jauh lebih baik sekarang," kata Jenny sebelum dia dan para wanita lainnya menyeringai. "Mereka akan senang selama Erudia jatuh. Itu akan memberi perjalanan mereka beberapa makna." Sepertinya itulah yang dirasakan semua pengkhianat Erudia. Situasi sebenarnya agak mirip dengan yang diperkirakan Henry dan Fabian. Perbatasan barat dan timur adalah kuncinya. Awalnya, Levi bisa menyergap mereka dan mengusir mereka ke luar negeri sebelum mereka tahu apa yang terjadi. Sayangnya, tentara serikat penguasa di barat telah mengetahui keberadaannya dan telah berjaga-jaga. Bruce dan anak buahnya juga memperkuat Ruling Union. Mereka akan menggunakan semua yang mereka miliki untuk menargetkan Levi dan tim perampoknya. Pada saat itu, serikat penguasa, Dragonites. Seluruh dunia bertanya-tanya hal yang sama. Kemana Levi akan memimpin perampoknya selanjutnya? Akankah mereka pergi ke perbatasan timur? Atau perbatasan barat? Bersambung.